Gerakan Pak Kiai dan kawan-kawan ini di Wonogiri, apakah ini didasari dengan rasa kebencian atau bagaimana nih Pak Kiai? Ingin menegakkan sebuah menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Antara RA dengan NU pasti punya visi misi sendiri dan kemudian punya ADART sendiri. Jadi mohon maaf kalau memang mau masuk ke NU mestinya ya harus mau bersama-sama berjuang dengan NU, bukan hanya sekedar misalnya pentas, selawatan itu aja, hanya mencari jamaah, mencari panggung di NU. Tapi tolong ketika ada kegiatan-kegiatan rutin di daerah ya diberi kesempatan teman-teman NU untuk memberikan sambutan. Kemudian logo NU jangan ditinggalkan, harus dipasang. Kami tegas seperti itu. Ini artinya biar NU-nya nampak, jangan cuma diajak jamaahnya saja, tetapi NU-nya ditinggalin. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada video kali ini bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkeri harga mati. Kita semua tentunya masih ingat bagaimana Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyinggol tentang pernyataan sikap dari PCNU Sesolo Raya, yang mana pernyataan sikap atau kesepakatan PCNU Sesolo Raya tidak akan mengundang Habib di acara-acara resmi keorganisasian. Dan ini menarik, pada saat Rois Am kita menyinggol PCNU Sesolo Raya, ini ada podcast yang sangat menarik bersama Kiai Haji Mubarok. Beliau kebetulan sebagai paguyuban PCNU Sesolo Raya. Dan ternyata efektivitas yang dilakukan oleh PCNU Sesolo Raya ini betul-betul terbukti. Para kabib ini kelabakan, kerepotan, wah, bahkan terjun bebas kalau istilah zaman sekarang itu. Mereka sebenarnya ini sentilan kecil lah, sentilan kecil buat mereka-mereka yang sok-sokan, para kabib tentunya, yang merasa darahnya atau golongan mereka itu yang paling tinggi, terus yang lainnya itu hanya sebagai jongkos, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini berikut ini kami sajikan cuplikan video makdzirah atau alasan PCNU Sesolo Raya untuk klarifikasi. Sebenarnya sudah jelas makdzirah beliau itu sudah jelas, alasan beliau itu sudah jelas. Kegelisahan kami di Grassroots Akar Rumput, kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh PCNU Sesolo Raya, bahwa arogansinya para kabib yang semau seenaknya berbuat apapun. Nah, ini menjadi perhatian. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi perilaku perangainya itu tidak mencerminkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, bahkan dengan gampang dan mudahnya orang-orang seperti itu mencatut nama NU tanpa mau berpikir keras, berpikir lebih panjang untuk ikut membesarkan NU. Kegelisahan pengurus PCNU Sesolo Raya ini masuk akal dan sangat logis. Karena pada saat dibaingat menjadi pengurus PCNU tentunya ini ada
untuk membesarkan, siap sedia untuk membesarkan Jamiyah Nahdlatul Ulama secara struktural kan begitu di wilayah PCNU setempat. Nah, pada saat ada yang menggembosi, nah tentunya ada kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan yang harus diambil. Dan menurut kami statement dari Rois Am kita ini terlalu berlebihan, berani sekali ini menyenggol. Ya walaupun berhak secara organisasi berhak memang. Cuma Mbok Yao diklarifikasi dulu, jangan langsung berstatement. Nah ini kan menimbulkan permasalahan menurut kami. Bagaimana saudara-saudara kami yang berada di PCNU Solo Raya ini berjibaku untuk melindungi, untuk menjaga marwah Jamiyah yang dicintainya dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Nah, berikut ini kami sampaikan cuplikan alasan PCNU Solo Raya ya, kenapa tidak mengundang Habib. Bahkan ini menarik sebagai referensi. Mudah-mudahan Rois Am kita melihatnya terus mendengarkan keluh kesah dari akar rumput ini. Kita dengarkan bareng-bareng. Saya ceritakan dari awal pergerakan kaitannya dengan tesis Kiai Imad. Awalnya itu kan Solo Raya kan ada sebuah paguyuban PCNU Solo Raya, di mana ketua ataupun koordinatornya juga saya pribadi. Kemudian pada saat itu kan isu-isu kaitannya dengan nasab bermunculan. Banyak juga terkait masalah-masalah yang lain, bagaimana penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya ketika rapat rutinan yang diselenggarakan di Karanganyar, kami selalu rapat, PCNU Solo Raya selalu rapat ketika ada isu-isu terkini. Rapat di Karanganyar kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hall di Solo ya. Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga ramai. Nah, menyikapi dan menindaklanjuti kaitannya dengan pernyataan sikap Solo Raya itu, maka kami mengadakan rapat lanjutan membahas langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian kami sepakat PCNU Solo Raya mengadakan diskusi dengan narasumber Kiai Imad, kemudian Kiai Mun'im, dan kemudian satunya Kiai Jadul, salah satu ketua Les Bumi dari pusat PBNU. Masing-masing PCNU Solo Raya disepakati untuk mengirim 20 peserta dengan harapan dari 20 peserta di masing-masing PC ini nantinya bisa mensosialisasikan kepada PC-nya masing-masing. Kemudian pasca kegiatan di Solo Raya itu dengan mengundang 3 narasumber ini, kami memulai yaitu sosialisasi kepada PCNU di Wonogiri dengan mengundang juga Kiai Imad dan malamnya juga Kiai Abbas. Kemudian setelah ada pertemuan diskusi para seluruh pengurus NU se-Wonogiri, baik pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting, dan seluruh pengasuh pondok pesantren, juga ada dari tamu dari daerah tetangga yaitu Ponorogo dan Madiun, ada beberapa orang hadir di situ. Kemudian di situ diadakan suatu diskusi tanya jawab. Setelah selesai acara tersebut, ringkas ceritanya mereka sepakat dan mendukung tesis Kiai Imad. Pasca kegiatan itu lagi, kami menginstruksikan kepada teman-teman pengurus cabang untuk turun ke lapangan. Mestinya awal itu kan banyak pro dan kontra, maka kita harus turun gunung, datang ke MWC menyampaikan terkait tesis Kiai Imad. Kemudian akhirnya teman-teman juga banyak yang menerima dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting. Seperti itu, dan kemudian juga Solo Raya lain kemudian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan mengundang Kiai Imad. Begitu ceritanya. Baik, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kiai dan kawan-kawan itu seperti apa Pak Kiai untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat atau ke warga Nahdliyin? Kegiatannya sesuai dengan tesis Kiai Imad bahwa Habib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kegiatannya. Kemudian juga pertemuan rutin kepada ketika ada Lailatul Istimah
para jajaran Suriah turun gunung menyampaikan terkait masalah terputusnya nasab Balawi dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dibuka tanya jawab dengan pengurus-pengurus cabang. Kegiatannya seperti itu, juga menjelaskan terkait masalah amaliyah yang selama ini gencar disiarkan oleh kelompok Balawi itu, bahwa itu adalah bukan amaliyah NU karena di situ tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muasis NU. Dan akhirnya juga bagian besar semua sudah menerima dan sepakat di Kabupaten Wonogiri, termasuk kegiatan-kegiatan sekarang sudah tidak ada pengawalan PAM ataupun apa dari unsur Badan Otonom NU, yaitu salah satunya adalah Ansor dan Pagar Nusa, itu tidak diperbolehkan ke PAM pada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik. Jadi kondisi yang ada di Wonogiri itu masih pro kontra atau bagaimana ini? Ya sudah tidak begitu banyak, tinggal muhibin-muhibinnya. Kalau kiai-kiainya semuanya sudah sepakat, tinggal muhibin-muhibinnya aja. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan. Kiai Mubarok, ini kan Anda itu Jawa Tengah, ketua PWI, kemudian ketua Tanfidiyah, PCNU juga. Di daerah Anda, Kiai, apakah ada semacam polemik yang tajam mengarah ke benturan fisik atau bagaimana nih, Pak Kiai? Terima kasih. Awalnya memang ketika saya mengeluarkan surat instruksi PCNU, pertama ya, itu memang luar biasa reaksinya. Ada ancaman-ancaman. Kemudian juga ada yang katanya mau datang ke tempat saya dengan membawa beberapa orang, ya, itu dari tetangga kabupaten sebelah timur. Tetapi setelah dijelaskan bahwa persoalannya karena dia ada salah satu Habib yang tinggal di Wonogiri punya kakak di Jawa Timur. Dia Habib yang di Wonogiri melaporkan ke kakaknya. Lah kakaknya kan mungkin agak panas ketika dilaporin. Kemudian membawa teman-teman beberapa orang ya ke Wonogiri. Tapi setelah dijelasin secara persis, dia nggak jadi marah, bahkan justru minta maaf. Kemudian kalau ancaman-ancaman ada, tapi kan hanya sekedar ancaman, tapi terkait masalah bentrokan fisik nggak ada. Ancaman, cuma ancaman. Oke, tetapi hubungan Pak Kiai dengan Habib atau apa gitu, secara ketetanggaan ini baik juga kan? Tidak ada masalah ya, secara kemanusiaan? Kami baik-baik saja, justru mereka itu yang menjaga jarak ketika saya ada, kadang-kadang menghindar. Karena memang saya tegas terhadap apa yang terjadi saat ini, bahwa tolong jangan merendahkan para ulama-ulama Nusantara. Kalau memang itu dakwanya di NU, ya mestinya ada alur dan tata cara. Misalnya kalau kita Habib mengadakan kegiatan di EWC, mestinya ada koordinasi dengan pengurus NU setempat ataupun pengurus cabang NU. Kemudian pengurus NU setempat di mana yang bertempat itu diberi waktu untuk memberikan sambutan kayak gitu. Tapi kan hal itu jarang dilakukan. Maka saya dengan tegas mulai sekarang ini mohon untuk EWC untuk tidak boleh mengadakan kegiatan bersama dengan habaib. Karena tidak mau diajak bersama kayak gitu. Iya. Tetapi dasar dari gerakan Pak Kiai dan kawan-kawan ini di Wonogiri, apakah ini didasari dengan rasa kebencian atau bagaimana nih Pak Kiai? Atau rasa apa yang ingin Anda tegakkan ini di Wonogiri? Ingin menegakkan sebuah menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama. Makanya kan kemarin saya sampaikan kepada teman-teman biar paham bahwa Habib itu bukan NU. Habib bukan NU karena antara Habib dengan kita punya organisasi masing-masing. Habib punya organisasi yang namanya Robito Alawi dan kita adalah organisasinya Nahdlatul Ulama. Antara RA dengan NU pasti punya visi misi sendiri dan kemudian punya ADART sendiri. Jadi mohon maaf kalau memang mau masuk ke NU mestinya ya harus mau bersama-sama berjuang dengan NU, bukan hanya sekedar misalnya pentas, selawatan itu aja, hanya mencari jamaah, mencari panggung di NU. Tapi tolong ketika ada kegiatan-kegiatan rutin di daerah ya diberi kesempatan teman-teman NU untuk memberikan sambutan. Kemudian logo NU jangan ditinggalkan, harus dipasang. Kami tegas seperti itu. Ini artinya biar NU-nya nampak, jangan cuma diajak jamaahnya saja, tetapi NU-nya ditinggalin. Nah, ini lama-lama kan akan berpengaruh untuk wibawaan Nahdlatul Hiron, Nahdlatul Ulama ataupun organisasi ini akan berpengaruh. Itulah alasan kenapa PCNU se-Solo Raya menolak para kabaib
dan menginstruksikan kepada seluruh banomnya untuk tidak mengawal acara-acara habaib. Tentunya alasan yang dikemukakan itu cukup untuk membuka fikroh cakrawala pengetahuan kita semua. Pada saat kiai-kiai kita, GGNU dibully, dihina habis-habisan, kita diam saja. Mungkin kesempatan kali ini waktunya untuk bukan membalas, untuk membuktikan bahwa kita itu bisa loh. Kita itu kesabarannya itu ada batasan-batasannya. Kalau urusan menjaga marwah NU, tentunya kita sepakat. Tentunya kita juga paham pola yang diterapkan oleh para kabib ini bisa menggerus, menggeser NU. Padahal jelas Habib punya organisasi sendiri namanya Robitoh Alawiyah, dan NU itu jamiah sendiri yang beda ADART, beda kebijakan. Ya sudah, kalian ngurusi organisasi kalian sendiri, tidak usah ikut-ikutan ngurusi organisasi NU. Dan salah satu pola strategi mereka, para kabib ini, pertama menerapkan strategi intimidasi. Termasuk salah satunya adalah persekusi. Pada saat persekusi intimidasi tidak efektif, akhirnya melobi. Dan salah satu lobian Habib ini terbukti. Rois Am kita mengomentari tentang kebijakan yang diambil oleh PCNU Sesoluraya. Dan kita semua sudah menyaksikan cuplikan video pembantahan dari PCNU Sesoluraya. Ini menarik bagaimana grassroots akar rumput ini bersuara, dan tentunya suara ini yang akan menjadi mukobalah pembanding untuk PBNU untuk bagaimana menentukan sikap yang akan datang. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.